Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 Februari. Terjadi ledakan dahsyat di Shinkong Mitsukoshi Department Store di kota Taichung sekitar pukul 11 pagi. Pemadam kebakaran mengerahkan lebih dari 27 mobil pemadam kebakaran untuk menangani ledakan gas dan lantai ambruk yang terjadi di lantai 11 karena alasan yang tidak diketahui. Sejumlah orang diketahui terhempas akibat ledakan dan setidaknya ada 4 korban meninggal dan 6 korban yang mengalami kondisi penghentian detak jantung sebelum tiba di rumah sakit alias OKA. Jendela lantai tinggi di Shinkong Mitsukoshi Department Store berpecahan akibat ledakan. Kaca dan puing bangunan berserakan di jalan sekitar. Suara ledakan terdengar dan getarannya pun dirasakan di bangunan yang berjarak 2 km. Bahkan ada dinding luar salah satu bangunan yang hancur total. Polisi dan pemadam kebakaran menemukan banyak orang sempat terhempas ledakan. Setidaknya 4 orang meninggal, 6 orang mengalami OKA dan sejumlah lainnya mengalami luka. Diketahui lantai 12 dan 13 tengah menjalani renovasi dan dikabarkan ledakan tersebut disebabkan oleh ledakan gas selama konstruksi. Penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Kluster diare merebak di sejumlah daerah pasca liburan tahun baru Imlek. Lebih dari 98% pasien terdiagnosis penularan norovirus. Dokter mengingatkan daya tular norovirus sangat tinggi saat pasien muntah sekali. Jumlah virus yang terbawa oleh percikan muntahan mencapai puluhan juta ekor. Penderita muntaber keluar masuk toilet. Menurut statistik Pusat Pengendalian Penyakit, jumlah pasien yang berobat akibat diare pasca liburan Imlek menembus 300.000 orang. Dalam 4 minggu terakhir, ada 398 kasus penyakit diare klaster. 98,6% diantaranya terdiagnosis penularan norovirus. Wabah norovirus mengalami perebakan dahsyat pasca Imlek. Dokter mengingatkan, daya tular norovirus tidak boleh diremehkan. Menurut data penelitian, cukup 100 ekor norovirus saja sudah bisa membuat orang sakit. Saat pasien muntah sekali, jumlah virus yang terbawa oleh percikan muntahan mencapai puluhan juta ekor. Seringkali ada 1 orang yang terjangkit, seluruh keluarganya juga positif tertular. 这个病毒在我们肠道里面，它会很容易增殖，增殖以后，我们排出来的病毒量是非常大的，所以只要被这些排泄物污染的环境或者是饮水感染的机会就很大。 Setiap September hingga Maret tahun berikutnya merupakan masa penularan norovirus. Penyakit ini umumnya ditularkan melalui kotoran dan mulut, terutama makanan laut. Warga diimbau menghindari makanan mentah. Selain itu, tindakan preventif lainnya mencakup mencuci tangan dengan air dan sabun. Alkohol tidak efektif melawan norovirus, jadi harus menggunakan pemutih sebagai desinfektan. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, surplus pengumpulan pajak bersih Taiwan tahun lalu mencapai 528 miliar dolar Taiwan, rekor tertinggi dalam sejarah. Kaukus Partai Kuomintang di Yuan Legislatif mengusulkan pengembalian uang tunai 10.000 dolar per orang kepada rakyat dan merekomendasikannya sebagai proposal kehidupan rakyat penting. Kaukus Partai Progresif Demokratik sebaliknya berpendapat uang pajak yang berlebihan tidak boleh dianggap sebagai surplus anggaran, maka menyerukan dialog yang rasional. Kementerian Keuangan merevisi total pengumpulan pajak bersih Taiwan 2024 menjadi 3,76 triliun dolar Taiwan, mencetak rekor tertinggi dan melampaui target awal dengan surplus 528,3 miliar dolar Taiwan. Ini merupakan tahun keempat berturut-turut di mana pajak yang terkumpul mencapai surplus. Legislator Partai KMT menyarankan agar pemerintah mengembalikan uang ini kepada rakyat dan membagikan uang tunai 10.000 dolar kepada setiap orang. 推动还钱于民 2.0， 让每人能普发现金1万元。 Partai KMT menganjurkan distribusi uang tunai 10.000 dolar kepada rakyat. Namun Partai DPP menilai uang pajak yang berlebihan tidak boleh dianggap sebagai surplus anggaran. Sedangkan Partai TPP berpendapat bahwa disiplin fiskal harus diperhatikan terlebih dahulu. 超征之后，有很多的指定用途，有很多的举债，有很多的还债。台湾民众党会主张先重视财政纪律，所以第一优先超征了5000多亿，先有部分拿去还债，如果还有剩下的，第二优先才发给民众。 Kementerian Keuangan menyatakan surplus pajak harus digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi utang. Ditekankan bahwa surplus pajak yang dialokasikan ke pemerintah pusat hanya sekitar 70%. Sisanya adalah sumber daya finansial Pemda dan dana khusus yang diperlukan untuk perawatan jangka panjang kesehatan dan kesejahteraan.
Festival Lentera Taiwan 2025 dengan meriah diluncurkan di kota Taoyuan bertepatan dengan perayaan Cap Gome kemarin. Diramaikan dengan acara arak-arakan yang dipartisipasi oleh 19 kelompok pertunjukan termasuk dari Filipina dan Jepang. Di lain pihak, Festival Mercon Yenshui di Tainan juga tidak kalah meriah. Hujan yang turun tidak mengurangi ramainya pengunjung yang bersama-sama menyaksikan peluncuran 2 juta mercon dalam semalam. Festival Mercon Yenshui Tainan berlangsung meriah. Pengunjung yang tubuhnya terbungkus rapat telah melakukan persiapan penuh untuk merasakan sensasi ledakan mercon dari jarak dekat. Puncak acara kemarin malam ditandai dengan peluncuran sekitar 2 juta mercon lewat 3 buah meriam. Bunyi mercon bergema di seluruh kota Yenshui, menjadi simbol keberuntungan setelah bertubi-tubi disambar mercon. Acara lainnya adalah tradisi pengeboman Dewa Hantan di Taitung. Ada sekitar 30 pertunjukan tahun ini yang menarik wisatawan domestik dan asing untuk menyaksikan sensasi ledakan mercon. Menurut tradisi, semakin banyak mercon yang diledakkan, keberuntungan di tahun baru ini akan semakin baik. Grup tari neon La Castellana dari Filipina memenangkan medali emas di kejuaraan dunia pertunjukan seni tahun lalu. Mereka diundang secara khusus untuk memeriahkan arak-arakan Festival Lentera Taiwan. Para penari yang tergabung dalam kelompok tari tradisional Jepang mengubah formasi dan kostum mereka secara cekatan. Kali ini ada beberapa grup pertunjukan dari Jepang, di antaranya tim Hokkaido ini hampir setiap tahun datang ke Taiwan. 比较特别就是日本团体，很多日本团体来这边，还蛮不错的。 Dijen Pariwisata menyatakan Festival Lentera Taiwan akan diselenggarakan selama 12 hari. Selain Lentera utama, lebih dari 300 karya lainnya juga tersebar di 2 zona pameran. Pernyataan berulang kali dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa dia akan membeli Greenland setelah menjabat telah memicu serangan balik dari masyarakat Denmark. 200.000 orang telah menandatangani petisi mengumpulkan $1 triliun Amerika untuk membeli negara bagian California. Sementara itu, sesuai perintah Trump, Google Maps tanggal 10 mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika di petanya. Sebagai perusahaan Amerika, Google tanggal 10 mengubah nama Teluk Meksiko yang terletak di antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kuba menjadi Teluk Amerika di peta Google Maps sesuai dengan perintah Presiden Donald Trump. Sementara itu, klaim dari Trump bahwa dia akan membeli Greenland telah memicu serangan balik dari masyarakat Denmark. Petisi mengumpulkan $1 triliun Amerika untuk membeli California di Amerika telah diteken oleh 200 ribuan orang. Bahkan ada yang mengusulkan nama California diubah menjadi Denmark baru dan Disneyland diubah menjadi Anderson Land. Menurut survei rakyat terbaru, 85% warga Greenland menentang Amerika membeli Greenland dan setengah darinya menganggap ketamakan Trump sebagai ancaman. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.